Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Anak-anak, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja, selalu dalam lindungan Allah SWT. Pada hari ini bersama saya Pak Iman Suryasamadi. Kita pada hari ini akan bahas materi kelas 10 di mata pelajaran Pendidikan Pancasila. Kita masuk bagian 4 unit 3 yang berjudul sengketa batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Namun sebelum Pak Iman membahas materi pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang Pak Iman berikan dapat bermanfaat buat kalian. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Pak Iman persilahkan. Berdoa selesai. Seperti yang Pak Iman bilang, pada hari ini kita akan bahas bagian 4 unit 3 yang berjudul sengketa batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Sebelumnya Pak Iman selalu mengingatkan untuk tetap menjaga protokol kesehatan, menjaga kebersihan, dan dipersiapkan bukunya, alat tulisnya, dan apapun yang dapat menunjang kalian dalam pembelajaran. Langsung saja, setiap negara-negara yang ada di dunia, termasuk negara kita Indonesia ini, pastinya punya wilayah. Wilayah itu bagi negara dianggap sesuatu yang vital. Mengapa? Karena wilayah itu merupakan tempat kekuasaan suatu negara. Jadi negara dapat berkembang jika negara itu punya wilayah. Salah satunya, tentunya di dalam suatu wilayah ini terdapat SDM dan sumber daya alam. SDM sumber daya manusia dan SDA sumber daya alam. Terutama di negara kita, SDM-nya sangat banyak, SDA-nya juga sangat melimpah juga. Selanjutnya, karena itu wilayah itu merupakan satu yang vital, maka wilayah itu sebagai urgensi atau kepentingan. Jadi wilayah punya sesuatu yang penting bagi negara. Maka dari itu, sebagai warga negara yang bijak, kita harus bisa mempertahankannya. Dari apa? Dari ancaman negara. Ancaman negara itu banyak sekali. Karena hari ini kita membahas sengketa, maka salah satu ancaman itu contohnya adalah sengketa. Siapa yang harus menjaganya? Tentunya ya seluruh WN, karena kita di negara Indonesia ya, warga negara Indonesia, dan dibantu dengan militer, atau yang di negara kita ada TNI sebagai garda terdepan. Jadi yang militer itu sebagai garda terdepan, di backup dengan seluruh warga negara Indonesia, termasuk juga aparatur negara yang lain. Tentunya wilayah ini harus kita support. Artinya wilayah ini dapat mensupport suatu negara. Selanjutnya adalah negara kita, yaitu Indonesia. Secara geografis, jika kita berbicara wilayah Indonesia secara geografis, maka tentunya negara kita bentuknya adalah kepulauan. Banyak sekali pulau-pulaunya. Dan di dalam pulau itu kan berbeda-beda antara pulau satu dan pulau yang lain. Tentunya punya kekayaan alam yang berbeda-beda juga, yang mana di antara setiap pulau-pulau ini berbatasan dengan selat dan ada laut, yang mana selat dan laut itu punya kekayaan alam juga, anak-anak. Semisal ada ikannya, ada terumbu karangnya. Ini sangat bermanfaat buat kita, baik secara ekonomi ya, maupun secara pariwisata, seperti itu. Dari kepulauan ini tentunya kan negara kita, masyarakat di dalam negara kita itu sangat beraneka ragam sukunya, karakternya juga. Tentunya agar bisa dimanfaatkan oleh semuanya dan agar tidak sembrono juga dalam pengelolaannya, tentunya haruslah dibuat yang namanya aturan. Aturan ini biar bisa
ditaati oleh seluruh warga negara kita, warga negara Indonesia, tentunya harus diatur dalam pasal 25A. Ini relate atau sama dengan UU nomor 43 tahun 2008 yang berkaitan dengan wilayah negara, dan pasal 33 UUD RI tahun 1945 ini berkaitan dengan pengelolaan wilayah, yang mana kan wilayah itu kan punya kekayaan alam ya, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Ini di pasal 33 terkait dengan pengelolaannya agar bisa merata seperti itu. Tentunya juga ini dilakukan atau dibuat agar terhindar dari konflik secara apa Pak? Secara ekstern maupun intern. Ekstern itu berkaitan dengan negara-negara lain seperti negara-negara tetangga ya, dan intern menjaga hubungan dengan saudara-saudara kita yang lain, karena negara kita beraneka ragam suku, agama, ras, dan antar etnis. Tentunya ini tujuannya adalah untuk menjaga kedaulatan, agar negara kita bisa berdaulat, agar negara kita bisa bersatu, dan harapan yang lain juga adalah bisa bersaing dengan negara-negara lain, bisa semakin maju. Tentunya jika kita berbicara wilayah Indonesia ini sangat strategis, artinya banyak sekali kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Secara letaknya juga strategis. Kita dibatasi dengan negara benua Asia dan negara seperti benua Australia. Ini secara posisi juga. Tentunya jika kita diam saja atau tidak bisa mengelola ini dengan baik, maka tentunya ini sangat rawan konflik baik secara ekstern maupun intern tadi. Tentunya yang kita harus bisa jaga adalah dengan negara-negara sekitar. Misal ada Malaysia, ini yang paling berdekatan, yang paling bersinggungan, dan selain itu ada negara Singapura, Papua Nugini maupun Timor Leste. Ini harus kita jaga komunikasi kita dengan baik dengan negara-negara yang lain seperti itu. Sederhananya yang Pak Iman bilang ini tadi ya. Tentunya wilayah ini, karena wilayah ini harus kita jaga dengan baik seperti itu ya, karena sangat strategis sekali wilayah yang ada di negara kita. Selanjutnya adalah tentunya negara kita ini kan sangat bersinggungan dengan negara-negara lain. Yang paling bersinggungan adalah dengan negara Malaysia, karena kita bisa melihat secara historis negara kita kan dengan negara Malaysia kan hampir sama nasibnya, yaitu dijajah oleh negara yang ada di benua Eropa. Tentunya ini di benua Eropa itu kan ada negara Belanda dan negara Inggris ya. Nah, Belanda menjajah negara kita, sementara negara Inggris menjajah negara Malaysia. Ininya sangat rawan dalam wilayahnya, dalam menentukan batas-batas wilayah, terutama yang ada di Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan ini sangat vital karena di dalam Pulau Kalimantan mengandung kekayaan alam yang berlimpah. Maka waktu itu rebutan antara Belanda dan Inggris. Mereka berkuasa dengan negara yang mereka jajah ya. Tentunya ini menjadi rebutan. Maka dari itu haruslah dibuat dasar hukum. Dasar hukumnya apa? Ini secara historis ini ada konvensi Belanda dan Inggris pada tahun 1891. Lalu pada 1915 ada kesepakatan Belanda setelah rapat ada kesepakatan Belanda Inggris 1915 dan konvensi Belanda Inggris lagi 1915. Setelah itu ada MOU atau persetujuan Indonesia dan Belanda pada tahun 1973. Dari ini semua maka terciptalah pasal 25A UUD RI tahun 2005 terkait wilayah negara. Jadi itu adalah dasar hukum batas wilayah kita pada periode kemerdekaan sampai sekarang seperti itu. Tentunya ini harus kita jaga. Ini adalah perjuangan negara kita sebagai
generasi penerus, kita harus bisa menjaga ini dengan baik, harus bisa mengelola dengan baik. Wilayah kita harus bisa kita kelola dengan baik. Seperti itu ya. Selanjutnya adalah di tampilan PowerPoint, tampilan terakhir PowerPoint pada video hari ini. Pak Iman akan memberikan tugas kepada kalian. Tugas ini adalah tugas kelompok bagian 4 unit 3. Kita akan berdiskusi terkait kasus-kasus yang terjadi pada negara kita, terutama pada wilayah-wilayah negara kita, yang mana ini dinamakan studi kasus. Terkait ini, studi kasusnya adalah mencari contoh kasus yang mencerminkan dukungan terhadap langkah pemerintah negara kita tentunya dalam menyelesaikan sengketa batas wilayah. Jika sudah mencari contoh kasus, silahkan analisa dengan kelompok kalian. Jadi kalian berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing, yang mana diskusinya terkait inti atau isi berita atau masalah, minimal 2 paragraf. Tokoh dalam berita termasuk perannya siapa saja, silakan didiskusikan. Yang ketiga, alasan mengapa terjadi masalah, minimal 3 alasan. Yang terakhir adalah sikap kita terhadap masalah tersebut, minimal 3 sikap. Ini silahkan kalian berdiskusi dengan teman kalian, dengan teman kelompok kalian. Setelah berdiskusi, lalu diketik di kolom komentar pribadi GCR. Ini perwakilan dan dicetak. Dicetak ini berupa poster ya, ukuran A4 agar kalian bisa belajar. Dan tentunya nanti jika kalian sudah naik ke kelas jenjang berikutnya, di kelas jenjang berikutnya, tentunya ini bisa digunakan untuk adik-adik kelas kalian. Ini yang bisa Pak Iman sampaikan. Jika ada yang ingin tanyakan terkait tugas maupun materi pada video hari ini, silahkan diketik di kolom komentar yang ada di YouTube. Pak Iman akhiri, Pak Iman selalu berpesan, jagalah kesehatan, jaga perilaku ya. Jangan sampai perilaku kita menyinggung orang lain, bertentangan dengan hukum yang ada di negara kita, bertentangan dengan agama kita, seperti itu. Kita harus bisa menaati aturan-aturan yang ada di sekolah, aturan agama maupun aturan-aturan yang ada di keluarga kalian. Pak Iman akhiri, terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tetap semangat belajar menuju Indonesia yang kuat dan sehat serta cerdas. Terima kasih.